Di dalam lensa itu ada namanya diafragma, di mana diafragma itu atau aperture di sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompeten, perkenalkan nama saya Agustin Sabtono Haji, saya guru dari SMK N9. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cara mengoperasikan kamera Nikon D3200. Oke. Nah, untuk pertama kita nyalakan kameranya. Di sini tombolnya, di sini ada menu-menunya. Untuk yang pertama ada menu manual atau M. Yang pertama ada menu M, yaitu manual, di mana semua pengaturannya, semua kondisinya itu kita yang mengatur, mulai dari diafragma dan shutter speednya. Oke. Untuk mengatur atau merubah shutter speed ada tombolnya di sini, tinggal diputar. Nah, ini akan berubah shutter speednya ya. Lalu untuk merubah diafragma cukup dengan menekan tombol ini lalu sambil diputar. Nah, dia akan berubah diafragmanya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Lalu untuk menu yang kedua itu ada menu A. Menu A ini di dalam Nikon berarti aperture priority, tapi kalau di Canon dia disebutnya AV atau aperture value, di mana kita hanya mengatur diafragma, lalu shutter speednya itu mengikuti. Nah, kita mengatur diafragma atau yang disebut aperture, lalu shutter speednya akan mengikuti sesuai kebutuhan. Lalu berikutnya ada menu S. Kalau di Nikon berarti speed priority, sedangkan di Canon tidak ada kata S tapi adanya TV. Biasanya TV itu time value. Sedangkan time value di sini pengaturannya kita hanya mengatur shutter speednya atau timenya, ya. Lalu diafragmanya akan mengikuti atau F-nya itu aperturnya akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Menu berikutnya ada menu P atau program. Nah, di sini semua menunya itu diatur secara program atau otomatis. Jadi kita tinggal pencet aja, dia otomatis akan terekam gambarnya dengan sempurna. Di Canon pun sama, namanya P, itu program. Lalu berikutnya ada yang full auto, logonya seperti ini, logo kamera dengan warna hijau. Nah, ini juga full otomatis, tapi berbedanya dengan program adalah kalau di program sekiranya cahayanya kurang, flash bodinya dia tidak akan naik. Tapi kalau di menu full auto ini, bila sekiranya cahayanya kurang, dia flashnya akan naik seperti ini. Nah, ini berarti kondisi cahayanya cukup. Nah, kalau sekiranya kurang, flashnya akan naik. Sedangkan kalau yang program, pengaturan flashnya tidak akan naik.
Lalu di sini ada lagi gambar orang dengan backgroundnya di belakangnya ada bintang. Berarti ini untuk pengaturan malam hari. Lalu ada gambar bunga, dia untuk foto makro, untuk jarak dekat atau benda-benda yang kecil. Lalu ada gambar orang berlari untuk kebutuhan foto sport. Lalu ada anak-anak, biasanya anak-anak kan agak susah tuh, dia selalu ceria dengan aktivitasnya yang bergerak yang aktif. Lalu ada di sini ada menu untuk landscape, pemandangan, ada untuk portrait. Berikutnya ada yang tanpa flash. Oke. Lalu di dalam kamera itu ada yang namanya lensa. Lensa di sini, nah ini variannya lensa 35-80, lensa zoom dengan focal length 35 hingga 80. Di dalam lensa itu ada namanya diafragma, di mana diafragma itu atau aperture di sini adalah bukaan. Nah, di sini ada angka-angkanya. Angka di sini berbanding terbalik dengan bukaan dari diafragma. Ini bisa kita lihat diafragmanya angkanya 22, sedangkan lubangnya kecil, bukaannya kecil. Tapi begitu kita geser ke angka besar 4, maka bukaannya menjadi besar. Oke, bisa dilihat ya perubahannya. Ini diafragma 4, bukaannya besar. Ini diafragmanya 22, bukaannya kecil. Lalu apa fungsi dari diafragma ini? Fungsi diafragma itu mengatur ruang ketajaman dari sebuah gambar, dimana kalau diafragma angkanya kecil atau bukaannya besar seperti ini 4, dia menghasilkan ruang ketajamannya sempit. Nah, diafragma ini layaknya bola mata kita atau iris mata kita, dimana saat kita membutuhkan cahaya yang berlebih, kita pasti akan membuka bola mata kita lebih besar. Sedangkan kalau kondisi cahayanya terang, misalkan di outdoor, di mana cahaya mataharinya sangat berlebih, biasanya kita memicingkan atau mengecilkan bola mata kita seperti ini. Nah, ini yang terjadi, kita buka diafragmanya jadi angka kecil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa diafragma itu mengatur ruang ketajaman. Untuk diafragma angka 4, ruang ketajamannya sempit. Jadi hanya bila kita menentukan fokus sebuah benda, dia hanya fokus ke salah satu benda, baik itu bagian depan, tengah, atau belakang yang kita tentukan. Untuk diafragma bukaan besar, itu akan menentukan ruang ketajaman menjadi sempit, menghasilkan gambar hanya fokus di salah satu bagian saja, di bagian depan, tengah, atau belakang. Contohnya seperti ini. Nah, untuk gambar ini fokus depan, saya menggunakan diafragma yang angkanya kecil. Di sini saya menggunakan angka diafragma 1,4, dimana ini terlihat jelas bahwa hanya objek di depan yang fokus. Di gambar kedua juga demikian. Diafragmanya saya menggunakan diafragma 1,8 juga, tapi titik fokusnya saya rubah menjadi titik fokus di tengah. Nah, di sini terlihat jelas bahwa yang fokus hanya bagian tengah, sedangkan di bagian objek yang depan dan belakang itu blur
atau mungkin yang anak zaman sekarang bilang itu bokeh ya. Lalu di gambar ketiga juga masih menggunakan diafragma angka yang kecil, tetapi saya pindahkan titik fokusnya ke objek yang paling belakang, di mana fokus hanya di bagian belakangnya. Ini terlihat jelas fokusnya di bagian belakang, tapi untuk objek yang berada di tengah dan di depan itu terlihat samar atau blur. Nah, berbeda dengan 3 gambar sebelumnya, di gambar yang keempat ini saya menggunakan diafragma angka besar atau bukan kecil yang saya bilang tadi di 22 seperti ini. Jadi bukaannya kecil. Nah, ini terlihat seperti jarum ya, sedangkan ini kan agak besar. Nah, di gambar keempat ini hasilnya itu 3 objek ini terlihat fokus, bahkan bisa dilihat di backgroundnya pun tumbuhannya masih terlihat jelas, tumbuhan dan background temboknya. Nah, di gambar keempat ini berbeda dengan gambar sebelumnya, ketiga gambar sebelumnya, di mana ketiga gambar ini, 3 objek ini masih terlihat fokus, bahkan hingga ke backgroundnya, tumbuhan dan temboknya pun masih terlihat fokus ya. Itu yang disebut dengan ruang ketajaman atau fokus. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang shutter speed. Oke, kita coba buka lensanya ya. Nah, untuk membuka lensa ini ada tombol pembuka lensanya. Nah, yang harus diperhatikan adalah arah putarannya. Beberapa merek ada yang ke kanan, merek lainnya mungkin ke kiri. Nah, kalau yang Nikon itu ke kiri. Nah, dia ada titiknya. Saat masang lagi nanti juga sejajarkan titik putih ini dengan yang lain, dengan titik putih yang ada di lensa dengan yang ada di body ya, baru diputar, klik. Oke. Sekarang kita buka ya, kita akan membahas tentang shutter speed. Nah, di sini saya coba menggunakan shutter speed yang tinggi, yaitu 4000. Ini hasilnya. Nah, lihat, jadi pergerakannya cepat, berbeda dengan kita rubah dengan shutter speed yang lebih rendah, 30. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Lalu saya coba shutter speednya kita rendahkan lagi menjadi 1 detik. Hasilnya seperti ini. Nah, shutter speed ini kita pasang lagi ya. Pasangnya tadi pastikan titiknya harus sejajar. Jangan pernah mencari titik dulu lalu diputar-putar untuk menyesuaikan. Itu akan merusak lensa dan bodi kamera kita. Jadi pastikan pas hingga bunyi ceklik. Nah, apa fungsi dari speed atau shutter speed? Fungsi dari shutter speed adalah untuk mengatur kecepatan menangkap gambar. Pada contoh gambar yang ini kita bisa lihat shutter speednya tinggi. Ini gambar air yang jatuh itu terlihat seperti butiran-butiran. Ini saya menggunakan shutter speed sekitar 500. Lalu di gambar kedua, gambar berikutnya, saya menggunakan shutter speednya sekitar 15. Sudah mulai ada gambarnya tidak berupa butiran airnya, tidak berupa butiran, tetapi berupa garis. Nah, untuk di gambar yang terakhir,
Ini saya menggunakan shutter speed 1 detik. Hasilnya gambar aliran airnya itu terlihat seperti kapas. Itulah tadi pembahasan tentang materi pengenalan kamera, menu-menu kamera, fungsi dari diafragma dan shutter speed. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, Agustin Sabtono Haji. Sampai jumpa sobat kompeten di materi pembelajaran lainnya. Salam.